Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riyadi dengan nomor NIM 64215186. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan poin kami terkait dengan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang korupsi di Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membagi menjadi 3 bab, yaitu apa sih yang dimaksud dengan korupsi, yang kedua kondisi apa yang menyebabkan munculnya tindakan korupsi, dan yang terakhir adalah harapan terkait dengan adanya korupsi di Indonesia. Baik, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercaya dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kelompok-kelompoknya. Korupsi sendiri menyangkut banyak kegiatan, contoh penyuapan, penjualan pengaruh, penggelapan, mungkin juga melibatkan praktek yang legal di banyak negara. Contoh dari penyuapan adalah, jadi ada praktek di mana apabila di suatu pengungkapan kasus korupsi contohnya, jadi ada tindakan penyuapan agar orang itu tidak seberat dengan tuntutan yang telah dituntutkan kepada orang tersebut. Yang kedua contohnya adalah pejabat itu disuap agar tender itu dimenangkan oleh orang yang akan melakukan tender, atau dengan penjualan pengaruh. Jadi kalau tadi disuap, kalau ini penjualan pengaruh. Jadi apabila saya contohnya memiliki kekuasaan, jadi saya menjual pengaruh saya kepada orang yang akan melakukan tender, sehingga saya akan memberikan kemenangan kepada orang yang mengajukan tender. Yang selanjutnya ada penggelapan. Jadi bagi orang yang punya wewenang itu melakukan penggelapan uang negara. Contohnya apabila saya itu bendahara di suatu kegiatan proyek, jadi saya akan melakukan penggelapan sebagian uang yang akan digunakan untuk proyek tersebut. Bisa jadi ini dilakukan oleh antar negara atau lintas negara karena sama-sama mempunyai kepentingan. Terus siapa sih yang sering melakukan korupsi? Pelaku korupsi dilakukan oleh para oknum-oknum yang memiliki jabatan penting di suatu instansi atau organisasi, karena orang itu mempunyai kesempatan banyak untuk melakukan korupsi dengan memakan yaitu tadi penyuapan, penggelapan, dan lain sebagainya. Terus kondisi apa saja sih yang menyebabkan munculnya tindakan korupsi? Dan di sini kami melihat ada 2, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Kenapa sih ini korupsi itu terjadi? Karena ada faktor internal, ya mungkin dari kitanya sendiri ingin mendapatkan uang lebih daripada proyek yang sedang jalan, ya. Apabila saya itu menjadi orang yang punya jabatan, di situ saya memanfaatkan proyek pemerintah itu untuk saya ambil keuntungannya untuk diri saya sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu tadi orang-orang yang menggoda kita. Apabila kita memiliki kekuasaan, jadi orang itu menggoda kita agar proyek itu bisa kita menangkan. Makanya orang itu melakukan itu penyogokan atau lain sebagainya. Terus harapan terkait dengan adanya korupsi. Tentu dengan berbagai banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mungkin sudah kompleks menyeluruh atau sudah akut lah bisa dikatakan, atau bisa jadi ke semua lini, dan itu dianggapnya agak ya udah biasalah korupsi segala macam ya. Di sini kita harus mempunyai harapan banyak dengan kasus korupsi itu. Bukan berarti kita mengharapkan korupsinya itu bisa terus terjadi di Indonesia. Jadi kita punya harapan ada tindakan yang serius terkait orang-orang yang melakukan korupsi. Karena korupsi itu sangat mengganggu pembangunan. Bisa jadi contoh kita ada agenda pembangunan pemerintah untuk pendidikan atau untuk infrastruktur segala macam, dengan adanya banyaknya korupsi itu sehingga pembangunan itu tidak berjalan dengan optimal, tidak sesuai target. Atau bisa jadi para investor itu akan takut untuk melakukan investasi di negara Indonesia karena begitu banyaknya kasus korupsi. Atau bisa jadi ini berpengaruh kepada masyarakat, dia enggan untuk membayar retribusi, pajak atau segala macam karena
di pikiran masyarakat itu toh nanti uangnya juga akan dikorupsi atau bagaimana ya, sehingga ngapain kita untuk bayar pajak dan segala macam, sehingga itu mengganggu untuk negara untuk mendapatkan pendapatan negaranya untuk melakukan pembangunan. Dimana pada kesempatan hari ini menurut kami pentingnya tindakan yang serius dalam memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi. Harapan kita kalau bisa ya diberikan hukuman yang seumur hidup, hukuman mati atau perampasan aset atau segala macam, yang membuat orang-orang yang belum melakukan korupsi itu akan takut melakukan korupsi seperti orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman. Demikian presentasi dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.